Bincang keluarga bareng Laju. Sedekah itu bisa mengijabah doa. Sedekah itu bisa menguatkan amal ibadah seseorang. Sedekah itu bisa menyelamatkan, karena betul yang mendoakan adalah malaikat. Kalau malaikat yang sudah berdoa, Masya Allah, apakah ditolak? Enggak. Malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat gak punya nafsu. Kalau malaikat yang sudah doa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam hadis, afdolus sodaqah fi Ramadan, seutama-utamanya sodakoh itu di bulan Ramadan. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Misal yang paling sederhana ya, memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Ustaz, tapi kan sekarang kita susah Ustaz, berinfaknya jauh. Masya Allah, hari ini banyak lembaga sosial yang sudah terbuka teknologinya. Kita bisa transfer dari jauh. Laju peduli misalnya, ya, bisa kita titipkan. Bahkan ada program yang sifatnya kemanusiaan, nitipin kepada saudara kita di Palestina. Allahu Akbar, bayangkan kalau ada masyarakat Palestina yang kemudian mendapatkan ketenangan, mendapatkan makanan, mendapatkan asupan gizi, dan wasilahnya karena ada harta yang kita titipkan kepada Laju Peduli, maka insya Allah sampai pahalanya kepada kita. Dan walaupun kita semua dalam keadaan sulit juga Ustaz, barangkali tidak sedikit di antara hadirin yang hari ini, ya mungkin ada yang di PHK dari pekerjaannya, mungkin ada yang gajinya dikurangi karena WFH, mungkin ada yang bisnis usahanya sekarang profitnya lagi turun karena memang kondisi daya beli masyarakatnya lagi berkurang. Tapi percayalah, ada hak orang lain gitu. Dan perintah Allah dalam Al-Quran justru kita berinfak itu dalam keadaan sempit. Jika kita sempit kemudian kita berinfak, maka Allah akan lapangkan kita dari kesempitan itu. Kalaupun Allah tidak mengembalikan keadaan kita kepada yang lapang, minimal Allah berikan kelapangan di hati. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sahabat-sahabat Laju semuanya, insya Allah kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Hilman. Nanti materi yang akan disampaikan adalah tentang hidup tenang dan bahagia dalam menghadapi rumah tangga. Sebelumnya, mohon untuk sahabat dan rekan-rekan semua yang sudah join untuk dinonaktifkan ya, atau mode mute, agar nanti ketika Ustadz Hilman menyampaikan materinya, kita bisa mendengarkannya dengan seksama. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama membuka dan mengawali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan pada pagi hari ini dalam rangka kajian bersama Ustadz Hilman Fauzi. Nah, sebelumnya mohon izin Ustadz ingin membacakan sedikit kurikulum vitae dari antum. Ini ada tadi dikirimkan. Baik, untuk Ustadz Hilman Fauzi, beliau adalah sarjana ekonomi Islam, master sains Islam, master ekonomi syariah. Beliau adalah seorang dai milenial Indonesia, pembina komunitas teman hijrah dan founder hijrah finansial, motivator spiritual lebih dari 100 perusahaan di Indonesia, Masya Allah. Kemudian Ustadz Hilman saat ini juga menjadi dosen agama Islam di Universitas Gunadarma dan ekonomi Islam di Institut Tazkiyah. Beliau juga menjabat sebagai Dewan Syariah di Masjid Andalusia Sentul, Bogor, Ustadz ya. Beliau saat ini aktif kajian keislaman di televisi nasional seperti acara Serambi Islam TVRI, Siraman Kolbu MNC TV, Hazanah Transvision, bahkan beliau ini juga berdakwah sudah ke level mancanegara gitu. Salah satunya pernah menjadi dai ambasador ke Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara lainnya.
Baik, untuk selengkapnya nanti ketika sesi tanya jawab nanti bisa sambil ditanya-tanya ke beliau ya, langsung saja karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, tafadhol Ustaz untuk menyampaikan kajiannya tentang rumah tangga. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam rangka mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ilmu yang disajikan oleh teman-teman dari Laju Peduli ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang insya Allah semua yang kita lakukan pagi hari ini akan menjadi bekal terbaik untuk kita untuk mempersiapkan perjumpaan terbaik bersama Allah yang maha baik di waktu yang terbaik dan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita berharap semoga tercurah limpahkan kepada manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita pun juga berharap kepada Allah semoga teman-teman yang hadir pagi hari ini tercatat sebagai umatnya, diakui menjadi umatnya, dan ketika nanti hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaatnya. Karena sungguh tidak ada yang paling sibuk ketika nanti hari kiamat kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyapa siapapun umatnya. Hari ini kita berharap kepada siapapun gitu ya, kepada manusia, orang tua, anak, pasangan. Ternyata ketika nanti hari kiamat mereka tidak bisa menolong kita. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Ada satu hari di mana semua orang berlari-larian. Ya, orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan, sahabat, teman, mereka semua lari. Kenapa? Sya'nu yugni. Mereka sudah sibuk dengan dosa yang mereka miliki saat di dunia. Tapi ketika itu ada yang bisa menolong kita, ada yang memberikan syafaat kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, dalam kondisi apapun, dimanapun, teruslah mendawamkan kalimat sholawat. Karena dalam hadis dikatakan, siapakah orang yang pelit itu? Ternyata orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau berbagi dalam urusan uang, bukan. Tapi orang yang pelit adalah orang yang dia diberikan lisan, tapi lisannya tidak pernah basah untuk mengirimkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, pagi hari ini kita mulai dengan bacaan sholawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita semua diakui menjadi umat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Mas Hafid dan juga seluruh jamaah yang hadir, hari ini saya diminta untuk bicara tentang bab rumah tangga. Judulnya adalah agar tenang dan bahagia menghadapi ujian di rumah tangga. Kira-kira begitu tema kita. Jujur kalau bicara rumah tangga ini adalah tema yang menarik. Saking menariknya, rasa-rasanya 1 jam itu waktu tidak cukup untuk mengupas semuanya. Apalagi kalau nanti mungkin di antara teman-teman ingin bertanya, pasti banyak sekali pertanyaan. Dan saya berharap diskusi kita nanti akan lebih menarik ketika muncul pertanyaan dari teman-teman semua. Makanya teman-teman kalau ada yang mau bertanya,
sambil nanti proses saya bicara, boleh dituliskan di kolom chat di sini ya, Mas Afid ya, biar nanti kita juga bisa baca sama-sama dan kita bisa bedah apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Baik, Mas Afid dan juga teman-teman Laju Peduli, saya ingin sharing materi yang sudah coba saya siapkan. Ini sejujurnya materi eksklusif yang belum pernah saya bagikan dalam kajian umum biasanya. Karena kajian ini adalah kajian yang memang disiapkan untuk event namanya Cinta. Jadi teman-teman beruntung lah, karena teman-teman lah yang kemudian diberikan kesempatan untuk melihat slide ini ya, tanpa ikut eventnya sebenarnya. Karena eventnya cukup berbayar, kalau nggak salah per orangnya 150.000 ini. Nah sekarang buat teman-teman Laju Peduli, saya buat free, gratis. Teman-teman tinggal infak aja ke Laju Peduli untuk support infak gandum bagi saudara kita di Palestina. Ya, itu aja barangkali. Baik, pertama saya akan mulai dengan satu kalimat ini. Islam itu sangat memuliakan perasaan cinta dalam diri manusia. Cinta itu anugerah yang datang dari Allah yang Maha Pemurah. Jadi mudahnya begini. Kalau ada seseorang yang sedang jatuh cinta, harusnya kalau cintanya benar, membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau ada orang yang membahasakan kalimat jatuh cinta, tapi saat dia jatuh cinta malah membuat dia jauh dari Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan cinta. Mungkin itu namanya nafsu. Karena ada cinta, ada nafsu. Makanya lihat di surat Ali Imran ayat 14 ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, zuyyina linnasi hubbus syahawati, ya, ada hub, ada syahwat tuh. Dijadikan indah bagi diri kamu sekalian, ada hub, ada syahwat. Hub itu, cinta itu sesuatu yang melekat di dalam hati kita, yang saat kita merasakannya membuat kita semakin taat dekat sama Allah. Itu cinta. Tapi kalau nafsu itu sebaliknya, malah membuat kita jauh dari Allah. Makanya mohon maaf lahir batin, kalau ada di antara teman-teman milenial saya nih yang kemudian bilang, Hilman, saya ini lagi jatuh cinta sama seseorang. Tapi saat kita jatuh cinta, melupakan perintah Allah, meninggalkan kewajiban Allah, melanggar semua perintah-perintah Allah, bahkan melakukan semua apa yang Allah larang, hati-hati. Jangan pernah menggunakan kalimat cinta. Karena barangkali kita terperangkap pada kalimat nafsu, bukan kalimat cinta. Maka oleh karena itu, di dalam Islam, ya, di dalam Islam, untuk memuliakan cinta ini, ya, untuk memuliakan cinta ini, Islam berikan jalannya. Nah, jalan untuk memuliakan cinta di hadapan Allah adalah dengan menikah. Dalam kurung berumah tangga. Jangan pernah katakan cinta sebelum menikah. Karena engkau akan dibuat kecewa olehnya. Jangan pernah memberikan cinta sepenuhnya kepada orang yang tidak berani datang ke rumah kita. Bertemu dengan orang tua kita. Karena barangkali dia hanya lip sync mengutarakan kalimat cinta. Dia belum benar-benar membuktikan tentang perasaan cintanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memulai perasaan cinta itu adalah saat kita menikah berumah tangga. Makanya mohon maaf lahir batin kalau ada di antara ayah, bunda ya yang sudah menikah di sini, teman-temanku yang sudah menikah, bersyukurlah. Karena engkau sudah menemukan kemuliaan cinta, bahkan kesempurnaan cinta. Ya. Kesempurnaan cinta itu hanya akan bisa dilihat ketika kita menikah. Karena kalau sebelum menikah semuanya hanya topeng belaka. Sebelum menikah kita hanya menampilkan yang manis-manis saja. Setelah menikah kita tahu apapun yang pahit di diri pasangan kita. Makanya saya pernah tulis di Twitter saya atau di Instagram saya, di Hilman Fauzi. Cinta yang jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Tapi cintailah seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Karena saat itulah kamu akan menemukan kesempurnaan cinta. Saat bisa menyempurnakan yang tidak sempurna itu menjadi lebih sempurna. Jadi
Ini penting sekali. Dan berumah tangga, menikah adalah awal dari kesempurnaan cinta itu. Maka nanti ketika kita bicara tentang pernikahan, ya, maka seseorang akan masuk dalam kategori rumah tangga. Rumah tangga itu di dalam Al-Quran atau pernikahan itu disebut dengan mitsaqon ghalidho. Teman-teman bisa lihat di surat An-Nisa ayat 21. Mitsaqon ghalidho. Ahilman, apa itu arti dari mitsaqon ghalidho? Mitsaqon ghalidho itu artinya perjanjian yang kuat, ikatan yang agung. Atau perjanjian yang agung, ikatan yang kuat. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dari orang tuanya untuk dinikahi, berarti dia telah melakukan perjanjian atas nama Allah, sebagaimana laki-laki itu telah menghalalkannya dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Allahu Akbar. Teman-teman, ketika kalimat itu terucap dari seorang laki-laki yang menikahi perempuan di depan ayah perempuan itu, sejujurnya, sejatinya dia sedang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang berjanji di hadapan Allah, maka dia tidak akan mudah mengingkari ikatan suci pernikahan itu. Makanya kenapa perceraian itu kan sesuatu yang dibenci oleh Allah gitu ya. Perkara yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Iya. Karena saat dia menikah, dia sedang berjanji kepada Allah. Makanya seorang laki-laki itu kalau sudah menikah dan dia benar menjadi seorang suami, dia tidak akan menyakiti istrinya. Kenapa Ustadz? Karena saat dia menyakiti istrinya, dia sedang menyakiti Allah. Karena saat dia menikah di awalnya, dia sedang berjanji, berazam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan perempuan. Ketika seorang perempuan berhasil dinikahi oleh seorang laki-laki, diserahkan oleh ayahnya kepada laki-laki itu, maka si perempuan akan menyerahkan seluruhnya kepada laki-laki itu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dan kami ikuti bahwa engkau adalah imamku dan aku adalah makmummu. Kira-kira begitu. Maka coba tanyakan kepada laki-laki. Ini Mas Afid, saya mau tanya, sudah nikah atau belum Mas Afid? Alhamdulillah belum. Belum ya, Allahu Akbar. Saya doakan. Ini di sini pasti banyak akhwat nih, Mas Afid nih belum nikah. Allahu Akbar. Teman-teman, ini yang ikhwan terutama ya. Saya merasakan betul momentum di mana saya merasakan deg-degan luar biasa itu ketika akan nikah. Saya ceramah di depan ribuan orang, kadang nggak deg-degan. Tapi waktu akan nikah, cuman di depan penghulu, ayahnya istri saya, kemudian saksi, tapi deg-degannya luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu, deg-degannya itu bukan pas lagi ngucapin, bukan. Kalau pas lagi akad, saya terima nikah dan kawin, itu lancar. Deg-degannya itu ketika semua bilang sah, oh itu deg-degan tuh. Deg-deg. Kenapa? Karena seakan-akan ada gunung yang runtuh, ya. Bumi ini tergoncang, keadaan itu seakan tidak stabil. Karena pada saat yang bersamaan kita sedang menerima amanah yang berat. Seorang perempuan yang saya harus bawa kemana perempuan ini. Maka teman-teman sekalian, hati-hati dengan akad nikah, ya. Jangan pernah main-main dengan bab ini gitu. Ya. Karena ini adalah bab yang disebut dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat. Saking agungnya, saking kuatnya, malaikat jadi saksi, semesta jadi bukti, dan ketika itu Allah mencatat janji seorang laki-laki. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ahilman, kenapa pernikahan itu, rumah tangga itu disebut dengan perjanjian yang kuat? Selain tentunya ada kalimat yang dicatat oleh malaikat tadi. Ternyata teman-teman sekalian, alasan kedua adalah ada beberapa alasan yang perlu dicatat oleh teman-teman sekalian. Pernikahan itu ada 4 hal yang tidak bisa kita hindari. Dan ini perlu kita syukuri. Pertama, pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Allahu Akbar. Salat,
Coba Mas Afid sekali sholat berapa menit kira-kira? Sholat aja Ustaz. Sholat aja. Ya, 5 menit Ustaz. 3 sampai 5. 5 menit, 10 menit lah mungkin paling lama ya, dengan wudunya, dengan zikirnya. Saum berapa lama? Dari terbit matahari kan? Dari waktu fajar sampai terbenam matahari. 12 jam lah. Atau 13 jam. Zakat setahun sekali. Haji 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ya. Tapi Masya Allah, teman-teman sekalian, pernikahan tuh ibadah yang paling lama. Setiap detak kita di rumah tangga bersama pasangan itu ibadah. Kebayang nggak kalau orang yang sudah nikah pahalanya banyak banget? Kalau Mas Afid belum ngerasain karena belum nikah. Sudah. Disebutkan dalam kitab Uqudul Zen, ketika pasangan yang sudah sah dalam pernikahan, dia menatap pasangannya, maka pahalanya sama dengan menatap Ka'bah. Allahu Akbar. Jadi kan kalau sekarang belum nikah, kita stalking orang-orang tuh kan jadi, mohon maaf ya, unfaedah banget kan. Apalagi kalau udah kebawa nafsu tuh. Hilang. Tapi kalau sudah nikah, menatap pasangan dengan tatapan yang penuh rasa cinta, Allahu Akbar. Itu pahala. Mencium pasangan, Allahu Akbar, pahala. Istri melayani suami, menyiapkan makanannya, pahala. Seorang suami keluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, setiap langkahnya dinaungi oleh malaikat, ada rahmat Allah, pahala. Maka alasan pertama kenapa pernikahan disebut dengan misakon golizo secara teknis adalah karena pernikahan itu ibadah yang paling lama. Yang kedua, pernikahan juga adalah sekolah yang paling lama. Bayangkan oleh teman-teman, 2 orang bertemu, ya, tidak pernah serumah bareng, ya kan? Dia bertemu di usia dewasa, punya perasaan cinta, kemudian dia netep di rumah bareng-bareng, sekamar bareng. Pertanyaan Ustadz, kira-kira akan ada masalah atau tidak? Pasti. Makanya karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama, berarti rumah tangga itu tempat belajar. Belajar apa Ustadz? Belajar memahami. Kalau ada belajarnya, pasti ada ujiannya. Kan gitu. Artinya, kalau ada di antara kita yang sudah berumah tangga, kemudian bertemu konflik, bertemu persoalan, bertemu masalah di rumah tangga, jangan kaget. Karena memang rumah tangga itu adalah sekolah yang paling lama. Karena sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Karena tempat belajarnya lama, berarti ujiannya pun lama. Ada ujian awal pernikahan? Ada. Apa biasanya kalau ujian pernikahan awal-awal? Ya, biasanya kalau awal-awal tuh lebih kepada ekonomi biasanya. Karena mungkin si suaminya masih berkarir, kerjanya masih jadi staff gitu ya. Masih biasa rumah, ngekos, ngontrak, atau tinggal di pondok indah mertua gitu ya. Atau seperti apalah gitu. Itu. 5 tahun pertama ujian kesabaran. Naik lagi. 5 tahun kedua sudah mulai punya anak. Ujiannya apa? Anak. Oke? Kemudian 10 tahun kedua naik usia puber kedua. Kan gitu ya? Ada usia puber kedua. Mohon maaf misalnya kadang-kadang penglihatan pasangan kita melihat pasangan orang lain. Mulai tergoda. Berarti ujiannya apa? Kesetiaan. Kan kalau awal kesabaran gitu ya. Kemudian nanti ada lagi tentang pengorbanan. Nanti ada kesetiaan. Terus sampai usia menjelang tua. Selalu ada ujian-ujian, konflik. Kenapa? Karena saat di rumah tangga kita diberikan ujian, berarti kita sedang belajar. Kalau sedang belajar, berarti kita sedang diberikan banyak ilmu oleh Allah untuk mendapatkan kedewasaan. Maka teman-teman yang sudah menikah, siapapun di antara Anda yang barangkali hari ini sedang punya persoalan di rumah tangganya, jangan gelisah berlebihan. Karena barangkali setelah ini Allah sedang berikan derajat terbaik dalam kehidupan kita. Allah sedang akan membuat kita naik kelas dari keadaan rumah tangga kita. 1, ibadah yang paling lama.
pernikahan itu. 2, pernikahan itu sekolah yang paling lama. Yang ketiga, pernikahan itu adalah waktu bersama yang paling lama. Teman-teman tidur sama orang tua paling 5 tahun. Ya enggak? Setelah usia 5 tahun, kadang-kadang kita misah kamarnya sendiri. Ya kan? Sama saudara kumpul mungkin di SD. Ada yang kadang-kadang SMP-nya pesantren jauh gitu ya. SMA-nya di mana, kampusnya kemana. Ya paling 5 tahun, 6 tahun lah gitu. Tapi Masya Allah, dengan pasangan kita bisa bersama dengan dia puluhan tahun. Puluhan tahun. Kita bisa kumpul dengan dia. Ada yang pernikahannya sampai usia 30 tahun ada tuh. Yang sampai nenek kakek tuh awet luar biasa. Ustadz tuh kadang-kadang cemburu gitu ya. Melihat nenek kakek kalau sudah tua mereka jalan bareng, saling pegangan tangan ya. Kalau mau nyebrang itu diseberangin gitu. Kemudian disuapin kalau makan. Allahu Akbar. Kalau saat muda romantis biasa. Awal-awal nikah romantis biasa. Tapi kalau sudah usia pernikahan puluhan tahun romantis, itu baru istimewa. Allahu Akbar. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, pernikahan itu adalah kondisi di mana kita menyatukan dua keadaan yang paling besar. Menikah itu bukan menyatukan dua hati yang sekedar saling mencintai, bukan. Tapi pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Kalau sudah menikah, tidak ada kalimat itu ayahmu, tidak. Ayahmu, tidak. Tapi kalimatnya adalah ayah kita. Ayah pasangan kita adalah ayah kita. Ibu pasangan kita adalah ibu kita. Begitupun semua. Berarti Ustadz, pernikahan itu kenapa Allah sebut dengan misakon golizo, ikatan yang kuat, perjanjian yang agung, karena memang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang tak dimiliki oleh aktivitas lain kecuali pernikahan. Maka teman-teman sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman yang belum menikah, nunggu apa lagi? Nunggu calonnya Ustadz belum ada katanya gitu. Nunggu apa lagi yang membuat kita harus gelisah dengan pernikahan? Nah, tinggal pertanyaannya adalah, setelah bernikah gimana Ustadz? Nah, ini penting nih rumusnya. Teman-teman, tolong catat baik-baik. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar untuk bahagia, tapi rumah tangga itu untuk dapat meraih berkah. Makanya kalau kita nikah kan ada doa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk orang yang menikah. Barakallahu laka, ya, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan ada lagunya juga ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, kan gitu kan? Itu. Jadi gimana Ustadz? Kalau teman-teman menikah mau cari bahagia, jangan menikah. Karena di pernikahan tidak akan selamanya bahagia. Makanya kata Nabi, menikah itu bukan untuk rumah tangga, itu bukan untuk bahagia, tapi untuk mencari berkah. Kalau cari berkah, gimana Ustadz? Lihat kalimat bawahnya. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang membahagiakan di rumah tanggamu. Itu artinya. Yang kedua, wa baraka alaikuma. Semoga Allah pun memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin menyedihkan dalam keluargamu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah kumpulkan engkau dalam kebaikan. Artinya gimana Ustadz? Bagi rumah tangga, apapun yang terjadi, itu adalah kebaikan. Selama dia mengambil keberkahan di dalamnya. Teman-teman akhwat, para istri, punya suami yang soleh, itu keberkahan. Yes. Tapi mohon maaf, bisa jadi musibah kalau dengan punya suami soleh, kita tidak bisa mendampinginya dengan baik. Makanya ada bahasa begini, dirimu cerminan pasanganmu. Pasanganmu cerminan dirimu. Nabi SAW memiliki istri yang luar biasa. Siapa? Khadijah yang pertama. Kenapa? Karena Khadijahnya luar biasa. Begitupun juga sama. Khadijah kenapa mendapatkan sosok yang luar biasa seperti Nabi Muhammad? Karena Khadijah juga luar biasa. Dua-duanya bersabar dengan kesolehan masing-masing. Tapi teman-teman di sini yang barangkali punya pasangan yang tidak soleh, jangan gelisah berlebihan gitu loh.
sabarin saja, kuatin saja. Karena Asiyah pun punya suami seperti Fir'aun. Kemudian Allah berikan surga kepadanya. Maka bagaimana keadaannya Ustadz? Dalam setiap keadaan apapun. Bagi orang beriman, itu semuanya kebaikan. Bagi rumah tangga beriman, apapun keadaannya, itu terdapat keberkahan. Tinggal bagaimana cara kita mengambil porsi di balik semua yang terjadi. Maka teman-teman sekalian, rumah tangga bukan hanya sekedar merubah statusmu, tapi rumah tangga adalah sarana untuk membangun mahligai berharga dalam ketaatan yang penuh berkah. Nikah itu bukan perlombaan. Yang lebih cepat, lebih baik, belum tentu. Tapi menikah itu adalah urusan momentum yang menyegerakan kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu saat dia menikah ada pahala, kebaikan, keberkahan yang sedang Allah siapkan. Makanya kalau teman-teman lihat, coba di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Ayat tentang pernikahan yang mungkin teman-teman suka baca di undangan tuh. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kan gitu. Yang Allah berikan segalanya di dalam itu semua gitu. Jadi artinya apa? Lihat kalimat pertamanya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya step pertama untuk mendapatkan keberkahan dari rumah tangga itu adalah bagaimana dengan pasangan kita. Kita berlomba untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum menikah, ngajinya masing-masing. Setelah menikah, maka dia berlomba dengan pasangannya untuk berlomba dengan bacaan Qur'annya. Sebelum menikah, sholatnya masing-masing. Ya. Setelah menikah, maka dia berjamaah, khususnya di sholat sunnahnya. Sholat tahajud. Allahu Akbar. Kalau istrinya masih tidur, dideketin sama suaminya. Sayang. Beb. Gitu. Dibangunin pelan-pelan. Ustadz, kalau nggak bangun gimana? Boleh dipercikin dengan air. Percikin air ya. Bukan dibanjur dengan ember. Bukan. Percikin air. Diusap-usap. Allahu Akbar. Bisikin. Sayang, bangun. Salat malam, salat tahajud. Kalau istrinya yang bangun duluan, suaminya masih tidur, kita yang bangunin. Jadi berlombanya itu dalam urusan kebaikan, dan ketaatan. Itu baru rumah tangga yang akan mendapatkan keberkahan. Itu agendanya. Itu agendanya. Nah, maka oleh karena itu, ya, tolong catat ini. Rumah tangga bukan hanya sekedar untuk menambah pasukan dari berdua jadi berlipat ganda. Tapi rumah tangga adalah tempat terindah agar kamu mampu meraih pahala dalam kesempurnaan ibadah di atas jalan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya urusan seks, bukan hanya urusan nafsu, bukan. Kalau itu yang dikejar, gampang. Tapi setelah itu semua, bukan hanya urusan kasur, sumur, dapur, bukan. Tapi bagaimana semua aktivitas di rumah tangga kita benar-benar jadi pahala kebaikan bagi kita. Yang kemudian disempurnakan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau bicara tujuan rumah tangga, bicaranya pasti adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ustadz, apa itu sakinah? Nah, nih saya sampaikan aja nih yang paling gampang. Sakinah itu ada 4 maknanya. 1, litasta'ifu biha. Keterjagaan diri untuk tidak berbuat dosa karena kehadiran pasangan kita. Kita sudah tidak tergoda dengan orang lain di luar sana. Kenapa? Di rumah kita ada yang halal. Ikhwan, antum, kalau sudah nikah, gak mau lihat lagi foto perempuan-perempuan yang mohon maaf, terbuka auratnya. Kenapa? Karena di rumah kita ada yang sama dengan itu. Bahkan jauh lebih halal daripada apa yang dilihat di luar. Teman-teman akhwat, tidak akan sibuk ngepoin foto laki-laki yang ganteng, badannya six pack. Enggak. Kenapa? Karena di rumah ada suaminya, ada laki-lakinya. Walaupun mungkin casingnya beda sama yang dipoto mungkin ya, tapi nilainya sama. Bahkan jauh lebih halal
dibanding apa yang kita lihat di sosmed itu. Kan ada kisah, satu kali ada seorang sahabat kalau tidak salah bilang kepada Nabi, kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku melihat seorang perempuan, rambutnya terurai panjang, aku tergoda dengannya. Nabi kemudian bertanya, apakah engkau sudah menikah? Naam ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Irji, baliklah ke rumahmu. Kenapa? Karena sungguh apa yang kamu lihat di perempuan itu ada pada istrimu yang ada di rumah. Jadi pertama sakinah itu apa? Litas ta'ifu biha. Keterjagaan diri untuk tidak berbuat dosa karena kehadiran pasangan kita. Yang kedua, lita tofu ma'aha. Sakinah itu artinya ikatan yang kuat lahir dan batin antara diri kita dan pasangan. Jadi ada ikatan yang kuat gitu loh. Dulu kalau sebelum menikah, kita makan sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, Allahu Akbar. Di kantor kita makan, tapi kita mikir, kira-kira sayangku di rumah udah makan belum ya? Itu. Terus kira-kira begini, contoh, teman-teman pulang dari kantor, mampir ke beli martabak, gitu. Sampai di rumah, kita bilang sama istri kita, Assalamualaikum Bunda, salam Ayah. Tiba-tiba kita bilang, Bunda, surprise. Apa Ayah? Bunda beliin buat Bunda nih, ada martabak. Kata bundanya, ih, kok bisa pas banget ya? Aku tadi mikir banget tuh pengen martabak gitu. Ada ikatan yang kuat. Tanpa dibilang, tanpa di WA, tapi udah ada ikatan yang kuat. Termasuk litamilu ilaiha. Ada kecenderungan untuk berbagi kebahagiaan. Sampai yang keempat, litatma'innu biha. Ketenangan untuk mendoakan dan mendukung di antara kita dan pasangan. Allahu Akbar. Jadi coba teman-teman lihat di sini. Kan orang gini, kadang-kadang bilang gini, Ustaz sakinah tuh tenang. Iya benar. Tapi tenang di sana bukan berarti nggak ada masalah, bukan. Konflik itu sesuatu yang pasti akan ada yang datang dalam kehidupan kita. Dan biarkan. Karena konflik ketika dihadapi akan menumbuhkan kedewasaan bagi rumah tangga kita. Jadi ujian kedewasaan tuh memang dikasih konflik, dikasih masalah, dikasih problem. Sakinah itu bukan berarti tidak punya masalah, bukan. Tapi sakinah itu adalah perasaan hati di mana mampu menyikapi setiap peristiwa yang datang di rumah tangga. Sampai dia menemukan 4 poin ini. Litasta'ifu biha, lita'tofu ma'aha, litamilu ilaiha, litatma'innu fiha. Itu sakinah. Apa itu mawaddah, Ustaz? Mawaddah itu rasa cinta yang didasari atas sesuatu yang dikagumi. Sehingga kita rela berbagi, memberi, dan mengasihi tanpa pernah sekalipun memintanya kembali. Itu mawaddah. Jadi cinta kita. Ustaz, boleh nggak kita mencintai seseorang karena sesuatu? Boleh. Ya, senang karena wajahnya, senang karena hartanya, boleh. Tapi jangan jadikan sebagai sandaran utamanya. Kalau kita masih mencintai seseorang karena sesuatu, ketika sesuatu itu hilang, maka hilanglah perasaan cinta itu. Tapi cintailah dia dengan istilahnya cinta apa adanya gitu, bukan ada apanya. Ya, kenapa? Karena basicnya, fundamentalnya Allah di hatinya. Maka itu mawaddah yang kedua. Baru kita bicara rahmah. Apa itu rahmah? Rasa yang orientasinya mencintai tanpa alasan. Kamu bisa mencintainya walaupun kamu tahu kekurangannya. Kamu bisa menyayanginya walaupun kamu tersakiti saat bersamanya. Allahu Akbar. Ini levelnya teman-teman sekalian. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau sudah rahmah, Allahu Akbar. Makin tahu kekurangannya, makin bisa mencintainya. Mungkin tersakiti bersamanya. Yes. Tapi di saat yang bersamaan, kita masih bisa menyayanginya. Masya Allah. Yang sudah berumah tangga, coba cek. Kira-kira rumah tangga kita levelnya masuk di mana tuh? Di sakinah, di mawaddah, atau di rahmah. Dan biasanya di awal nikah mawaddah dulu, senang gitu ya. Nanti naik jadi sakinah ya, atau sakinah jadi mawaddah. Rahmah itu orang yang sudah berumah tangga sekian lama, yang kemudian dia bisa bersama walaupun dalam keadaan masing-masing itu ada kekurangan. Teman-teman pernah dengar nggak ada seorang suami yang setia mendampingi istrinya walaupun istrinya sedang sakit? Allahu Akbar. Ustaz juga mohon doanya ya. Mudah-mudahan Ustaz juga dengan istri bisa terus. Amin. Rahmah yang Allah hadirkan. Ya. Amin. Maka teman-teman sekalian,
banyak pasangan di rumah tangga yang tidak mampu menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Ya, kira-kira poinnya inilah. Kalau ada di antara kita yang berumah tangga, sebelum berumah tangga, siapkan dulu iman dan ilmunya. Perbanyak dulu iman dan ilmunya. Rumah tangga itu bahtera yang begitu panjang. Rumah tangga itu bahtera yang tidak bisa dilewati dengan semudah apa kita bayangkan. Teman-teman yang belum menikah mungkin seringkali ikutan seminar pranikah gitu ya. Tapi kebanyakan yang diceritakan tuh yang manis-manis, bener gak sih? Padahal sejatinya banyak juga yang sulit. Tapi kesulitan apapun di rumah tangga akan mudah kita hadapi kalau kita punya iman dan ilmu. Maka rumah tangga kalau tidak menyiapkan iman dan ilmu, siap-siap dia akan mendapatkan kegoncangan yang begitu pedih, begitu luar biasa dalam setiap ujian rumah tangganya. Maka di ujung pertemuan ini, sambil nanti kita tanya jawab lebih detail gitu ya dengan teman-teman. Saya ini tip pesan aja. Kalau teman-teman ingin tenang dan bahagia, maka tingkatkan imannya, perbanyak ilmunya. Sesulit apapun keadaan rumah tangga kita, kalau iman dan ilmu sebagai perisainya, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Lihat di surat Al-Mujadilah ayat 11 kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Begitupun dengan persoalan kita. Kalau kita punya persoalan di rumah tangga, menyikapinya dengan iman dan ilmu, maka kita akan mendapatkan kebaikan di balik ujian-ujian. Maka percayalah, banyak orang yang gagal di rumah tangga bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Karena cinta itu bisa dibangun, cinta itu bisa diciptakan, tapi iman dan ilmulah yang menjadi kekuatan untuk bisa menciptakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Afid untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Silakan Mas Afid. Baik Ustaz, jazakumullahu khair Ustaz atas ilmunya luar biasa, insyaallah menjadikan bekal bagi teman-teman milenial semua yang belum berumah tangga maupun ibu bapak sekalian yang sudah berumah tangga. Baik, kita akan selanjutnya masuk ke tanya jawab Ustaz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ini akan saya bacakan satu-satu. Yang pertama ada dari Ibu Noviatri dari Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak agar tidak berpacaran? Karena kami orang tua sudah sering menasihati namun terulang kembali. Begitu. Oke. Kalau untuk Ustadz, pacaran itu boleh hukumnya, tapi setelah menikah. Kalau sebelum menikah, ya jangan. Ya, tidak ada akhir dari pacaran itulah kecuali kekecewaan dan kesedihan. Makanya ada yang namanya ta'aruf gitu. Tapi juga Ustadz tidak setuju dengan istilah ta'aruf yang terkesan buru-buru. Nggak setuju juga. Kita perlu waktu, perlu step untuk mengenal pasangan kita. Makanya kalau kata Ustadz kira-kira beginilah. Bunda bisa arahkan anak-anak Bunda itu ya untuk memperkenalkan pasangannya. Kemudian kalau memang sudah saling suka, saling kuat, mencintainya, maka ya bimbing, pandu mereka. Jadi hubungannya jangan dibiarkan begitu saja gitu. Tapi harus ada panduan dan juga bimbingan. Ya mungkin juga harus butuh murabi gitu ya. Butuh guru, butuh ustadz yang bisa mengarahkan gitu. Karena kalau sudah makin lama pacaran, itu biasanya makin banyak kesedihan dan kekecewaan. Ada orang yang pacaran 5 tahun. Itu teh pacaran atau nyicil motor 5 tahun. Lama banget kan gitu. Udah setahun, 6 bulan, saya kira cukup. Makanya tidak ada yang salah dengan cinta sebelum menikah.
Yang sering kali salah adalah cara mengekspresikan perasaan cinta itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah arahkan anak kita. Nah, kalau kamu cari pasangan yang begini, kan gitu. Kalau orang tua kita dulu bilangnya harus tahu bobot, bibit, bebetnya kan gitu ya. Ya, gitu. Bahkan Nabi juga menyebutkan dalam hadis kan, tungkahul mar'ah ya min arba'in gitu ya. Seorang itu dinikahi karena 4 perkara kan. Li jamaliha karena parasnya, li nasabiha karena keturunannya, lima liha karena hartanya, walidiniha dan karena agamanya, fadfar bidatid din, pilihlah yang paling baik agamanya, taribat yadak, maka engkau akan dibuat bahagia selamanya. Bimbing. Harus tahu gitu. Ibu kalau punya anak perempuan harus tahu si laki-laki ini gimana akhlaknya gitu. Gimana ngajinya gitu. Ya, gimana pekerjaannya. Tapi pekerjaan itu tuh kan urusan belakangan. Kadang banyak orang tua sekarang menjadikan gaji, menjadikan kerjaan itu menjadi yang utama gitu kan. Padahal harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Benar. Yang kaya aja nggak nyamin bahagia, apalagi yang miskin kan gitu katanya Ustaz. Tapi bukan itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah iman dan ilmu itulah. Makanya tugas kita sebagai orang tua adalah bimbing gitu ya, bimbing. Ustaz sebenarnya lagi mempersiapkan juga karena anak Ustadz sekarang SD, mungkin bentar lagi SMP gitu ya. Kita juga mikir gitu, ya Allah gitu ya. Gimana nanti anak saya? Apalagi perempuan, anak saya dua-duanya perempuan. Ya kalau bapaknya gini, mungkin kebayang kan bagaimana anak perempuannya gitu. Jadi Bunda sabar, kuat, dan dampingi anaknya. Insya Allah kok, insya Allah dia akan paham. Dan mungkin juga komunikasi kita yang harus bagus juga. Karena gini, menurut ilmu parenting kira-kira begini. Anak itu kalau usia 0 sampai 5 itu namanya asih. Gitu ya. Usia 6 sampai 15 itu namanya asuh. Nah, usia 17 sampai dewasa sebelum dia menikah namanya asah. Jadi ada asih, ada asuh, ada asah. Nah, anak-anak Bunda sekarang ada di posisi mana gitu. Kalau pada kategori milenial, remaja gitu ya, atau dewasa, maka asah kan. Sudah kita belajar dari Ibrahim ketika memperlakukan Ismail gitu loh. Kan ada pertanyaan kan di syariat tentang kurban itu. Falamma balagha ma'ahu sya'ya kan gitu. Tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail tumbuh dewasa, ya. Inni ara fil manam anni azbahuka, bermimpi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Ismail. Apa pertanyaan Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya, kan gitu. Wahai anakku, fangdur mada taro, apa pendapatmu? Kan gitu tuh. Sampai kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar, ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka aku akan menjadi orang-orang yang sabar, kan begitu. Itu ada komunikasi antara anak dengan ayah dengan anak. Karena pada waktu itu Ismail sudah berangsur dewasa, sya'ya gitu. Maka Bunda arahkan anak kita, bimbing dan juga komunikasikan dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi memang komunikasi dan harus continuous ya, harus pelan-pelan. Tidak bisa harus langsung dipaksa gitu. Betul. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Vianovia dari Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memantapkan hijrahnya suami yang hijrahnya naik turun? Suami yang hijrahnya naik turun. Gini, pasangan rumah tangga itu, suami istri itu adalah pasangan yang saling menyempurnakan. Itu yang pertama. Suami adalah imam kita. Istri makmum. Tapi ingat, membahasakan makmum itu jangan disemenak-menakan oleh seorang laki-laki gitu loh. Makmum itu bukan berarti ngekor gitu ya. Nggak lantas seperti itu pemahamannya. Makmum itu adalah orang yang memang ada di belakang. Tapi kalau imamnya salah, makmum punya kebolehan untuk menyempurnakan atau membenahi apa yang salah dari imam itu kan. Coba kalau kita sholat, imam salah kan kita nyebut subhanallah gitu ya. Dibenerin imam itu. Nah, kita juga sama gitu loh. Berarti gimana? Berlombalah dengan suami untuk saling menyempurnakan di antara keduanya.
Istri itu adalah pakaian bagi suaminya. Ketika suaminya ada kekurangan, berarti tugas kita adalah untuk menutupi kekurangannya. Dan teruslah kita bersabar untuk mendampingi suami kita. Walaupun suami kita kadang-kadang baik, kadang-kadang gak baik, itulah proses gitu. Masa kita mau jadi baik karena dia baik, itu berarti belum mawadah itu. Belum rahmah itu. Ya. Justru di saat suami kita gak baik, tapi kita bisa jadi baik, itu baru luar biasa. Kalau suami kita baik, kita jadi baik, itu mah biasa tuh. Biasa itu mah. Tapi kalau kita bisa bersabar di tengah kondisi suami yang barangkali naik turun hijrahnya, kita dampingin. Nah, kadang kita harus tahu porsinya. Bagaimanapun suami laki-laki adalah imam, kan gitu. Berarti harus ada bahasa dari para istri yang mampu melembutkan hati suami. Kan perempuan itu layaknya bulan yang sejuk gitu ya, menyejukkan, mendamaikan, menenangkan. Nah, itulah fungsinya seorang istri gitu loh. Mungkin selama ini bukan ilmu kita yang kurang, karena barangkali bunda ngajinya udah rajin, di mana-mana taklim, kajian di mana-mana. Mungkin nggak kurang-kurang ilmunya Ustadz, tapi yang kadang kurang adalah bagaimana sikap akhlak kita untuk bisa melembutkan hati suami. Makanya ini penting untuk para akhwat, ini untuk para akhwat ya. Jangan sibuk mempercantik fisikmu. Karena kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hatimu. Karena kecantikan hati yang akan membuat laki-laki menatap. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Bunda, terutama nih yang perempuan, bersabarlah dengan kondisi suami kita. Mungkin Allah sedang menitipkan pintu surga kepada kita dengan kehadiran suami kita yang belum ideal dalam rumah tangga kita. Bukankah Asiyah diberikan janji masuk surga karena bersabar punya suami seperti Firaun? Sampai Asiyah berdoa kepada Allah kan, najini baitan fil jannah, ya Allah. Ya, gantikan semua rasa sakit hatiku di dunia ini ya Allah dengan rumah di surga. Maka Bunda, bersabarlah mendampingi pasangan kita. Karena kesabaran kita dalam mendampinginya akan membuahkan hasil yang istimewa dan membahagiakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bahagia di dunia, Ustaz yakin Allah siapkan kebahagiaan nanti di surga. Baik Ustaz. Insyaallah khair ya, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Via ya. Begini Ustaz, ada kalau misalkan kita sering memikirkan doi ya. Nah, kita kan sudah sering berikhtiar juga Ustaz. 1, 2 dan lebih lah dari 3 kali ya. Cuman yang muncul itu ya dia aja Ustaz gitu. Bahkan kita udah pernah istilahnya sholat tahajud lah gitu. Apakah doi ini yang sering muncul gitu, yang sering muncul di pikiran kita ini adalah jodoh kita? Ini untuk yang belum menikah berarti ya? Iya, betul. Oke. Begini. Jodoh itu sudah tercatat jauh 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar mendapatkannya. Jodoh itu dicari dan dinanti. Carilah jodohmu dengan cara terbaik, kan gitu. Nantilah jodohmu dengan memantaskan diri. Maka teman-teman, silakan pada urusan jodoh kita harus mencarinya. Tapi ingat, jangan mendahului Allah untuk memberikan yang terbaik sebagai pasangan kita. Kita itu kadang suka begini, suka mengambil hak prerogatif Allah untuk menentukan seseorang gitu loh. Jadi ujungnya kayak maksa gitu loh. Jadi kalau doa tuh kadang-kadang kayak maksa gini, ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah, pokoknya aku udah jodoh gitu. Itu maksa itu. Jadikanlah aku orang itu Ustaz gitu. Makanya apa yang diajarkan ketika berdoa? Engkau boleh minta kepada Allah sesuatu, tapi di ujung doamu serahkan yang terbaik kepada Allah. Jadi ya Allah, aku inginkan si fulan, aku inginkan dia, tapi aku tahu ya Allah, mana yang terbaik di hadapanmu. Karena ingat, yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah, itu pasti yang baik bagi kita. Dan gitu.
Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka please mulai hari ini jangan sibuk nge-tag seseorang gitu ya tentang jodoh kita. Tugas kita ikhtiar, menanti dengan memantaskan diri. Nah, sampai kemudian yang kepikir adalah dia lagi, maka carilah jalan untuk bisa mengenalnya. Tapi ingat, teman-teman harus tahu, kadang nanti cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Teman-teman mau sama dia nggak mau sama teman-teman. Itu yang nyesek. Yang paling nyesek lagi adalah teman-teman mau sama dia, sedangkan dia mau kepada orang lain. Itu yang paling sakit hati. Makanya ada rumus doanya. Apa doanya? Ya Allah, jangan condongkan aku kepada seseorang yang tidak akan ditakdirkan untukku. Jadi nothing, tulus aja, biasa aja. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau mencintai seseorang itu berlebihan, karena bisa jadi engkau membencinya. Jangan juga engkau membencinya berlebihan, karena bisa jadi engkau pada saatnya mencintainya. So please, berdamailah dengan hati kita. Terutama dengan mantan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kan gak bisa move on karena ada mantan gitu. Katakan saja, dear mantan, maafkan aku yang dulu. Hari ini aku sudah berpindah, berhijrah. Ya, insya Allah teman-teman, kalau tidak sibuk dengan ngetek orang, nyebutin orang, Allah akan siapkan orang-orang terbaik. Yang kadang kita nggak pernah tahu. Ada orang yang pacaran puluhan tahun atau berapa tahun, nggak jadi nikah. Ada orang yang baru kenal 3 bulan, nikah. Gimana caranya Ustadz? Tikung di sepertiga malam, kan gitu. Minta sama Allah. Ada jalannya. Kita itu kadang-kadang kemauannya tinggi, tapi doanya nggak pernah tinggi gitu loh. Kita itu kemauannya besar, tapi doanya nggak pernah banyak. Makanya kata Allah, kalau doamu belum dijawab oleh Allah di waktu yang cepat, insya Allah Allah akan jawab di waktu yang tepat. Santai aja. Ustadz, teman saya udah nikah duluan. So what? Emang kenapa? Ya kan aku juga pengen nikah Ustadz kayak dia Ustadz. Saya tanya, calonnya udah ada belum? Nah itulah belum Ustadz. Nah, udah cari dulu calonnya. Nah kalau sudah pada usia tertentu ya sudah. Kadang juga yang bikin kita riweuh dan sulit itu apa coba? Kita tuh banyak milih, banyak kriteria, standarnya tinggi. Mungkin kita tuh bukan apa ya? Bukan gak ada yang mau, standar kita terlalu tinggi, turunin dikit napa? Biar ketemu gitu. Ya, bismillah. Setelah kajian ini, buka hati, buka mata, banyak orang di luar sana yang ingin menjadi pasangan kita. Please, jangan habiskan air mata ini untuk menangisi seseorang yang pernah pergi meninggalkan kita. Tapi banyaklah menangis di hadapan Allah untuk dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Karena barangkali selama ini Allah belum kabulkan doa-doa kita. Karena masih banyak dosa yang belum Allah ampuni dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kita harus tadi ada doa sih Ustaz yang harus digarisbawahi sih. Insyaallah. Baik Ustaz, ini selanjutnya ada dari Ibu Nur Hayati dari Bogor. Pertanyaannya, bagaimana caranya menegur suami yang suka sekali menonton video porno dan sering dengan perempuan lain dibanding istrinya? Ya. Nonton video porno itu penyakit itu. Dan penyakitnya sungguh akan merusak otak. Sistem otak kita. Makanya jadi kecanduan gitu. Nah, gimana caranya? Kadang kita harus membuat itu terpaksa untuk benar-benar hilang gitu. Mungkin ibu bisa delete semua video-video di handphonenya. Atau tutup akses menuju ke sana. Atau misalnya juga sibukkan dengan hal-hal lain. Ya, dengan baca Quran, Jadi gini, orang itu berbuat maksiat kalau menurut saya, pengalaman ya, bukan hanya semata-mata ingin berbuat maksiat. Karena sejatinya dia tidak punya pilihan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau kita sibuk dengan ketaatan, itu otomatis akan hilang kemaksiatan. Kenapa kita tenggelam dalam kemaksiatan? Karena kita nggak punya kesibukan dalam ketaatan gitu. Sehingga di saat sendiri, di saat nggak ada orang, kita bermain itu gitu loh. Jadi kalau kata Ustadz ya, kita harus tegas. Mas, ayah, mama nggak suka. Itu akan menghancurkan pola pikir, menghancurkan sistem otak dan segala macam. Gitu.
Dan yang kedua, ya kalau dia lebih banyak bersama dengan perempuan lain, ya tanyakan sejauh mana perasaan cintanya gitu loh. Jangan-jangan dia sudah tidak mencintai kita. Ini mungkin apa ya, terkesan jadi keras itu Ustaz menyampaikan, tapi emang begitulah. Kan orang tuh kalau benar-benar mencintai, maka dia akan punya waktu untuk bersama dengan orang yang dicintainya. Bukankah dulu waktu kita awal-awal kenal dengan seseorang itu, bawaannya pengen deket terus ya, bawaannya inget terus ya, kan gitu. Kenapa? Karena kita cinta dengannya. Kalau kita nggak cinta, kita maunya jauh. Kalau kita cinta, maunya dekat. Nah sekarang pertanyaan Bunda, Ustadz gimana kok sama perempuan lain terus, sama saya nggak mau. Nah coba pertanyaan perasaan cintanya. Jangan-jangan suami Bunda sudah tak cinta lagi dengan kita. Kalau sudah begitu gimana Ustadz? Allahu Akbar. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar, sudah saatnya tempat sujud untuk menjadikan sandaran kita. Kalau sudah tak ada lagi telinga yang bisa mendengarkan curhatan kita, maka sudah saatnya telapak tangan menengadah minta sama Allah petunjuk yang terbaik tentang keadaan kita. Percayalah Bunda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban seberat apapun kepada kita, kecuali Allah tahu kadar kemampuan kita. Mungkin hari ini Bunda sedang diuji dengan kadar suami yang seperti itu. Pertanyaannya adalah, ini adalah ujian dakwah bagi Bunda. Ini adalah ujian dakwah bagi Bunda semua. Ayo, hadapi, jalanin, dan kemudian berikan yang terbaik. Sikap kita terhadap itu semua. Kalau sudah dilakukan tapi mentok juga Ustadz, gunakan pihak ketiga. Ustadz, guru, atau siapa. Doakan. Atau yang ketiga, barangkali ini cara Allah untuk menjauhkan kita dari seseorang yang barangkali tak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Maka Bunda sabar, kuat, tabah, ikhlas. Doakan suami, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena yang membolak-balikan hati itu bukan manusia tapi Allah. Ya, lisan kita bicara sudah sekencang apapun, sekeras apapun, sebagus apapun, tapi hati suami belum lembut, mungkin kita masih kurang doa sama Allah. Biarkan Allah yang menjalankan semuanya. Tugas kita ini manusia hanya mengajak dan menyampaikan. Perubahan itu hanya Allah yang tahu. Kira-kira seperti itu. Mas Afid, mohon izin, Ustaz harus menuju ke acara selanjutnya dan harus sholat zuhur juga sebentar lagi. Baik. Di masjid. Mungkin saya tutup dengan doa, apalagi boleh ya? Boleh. Ustaz. Ya. Ya, untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf karena waktu juga ini sudah jam 12, tidak terasa loh. Masya Allah. Ya sudah tidak terasa. Betul. Ya betul ya. Teman-teman, ayah, bunda, bapak, ibu, inilah momen yang selalu Ustadz rindukan kalau kajian. Doa bersama. Ya, doa bersama. Maka di akhir kajian ini, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu dari Ahilman yang sederhana ini bisa bermanfaat ya. Kita amalkan. Ilmu itu keren tidaknya bukan dari penyampaiannya, tapi saat kita bisa mengamalkan dan ingat terus apa yang disampaikan itu. Dan yang kedua, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Hadirkan Allah di hati kita. Aminkan doa-doa Ahilman. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang banyak dosanya, yang masih sering berbuat maksiatnya, yang entah berapa banyak kesalahannya, kami mohon kepadamu ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, sekotor apapun hati kami, sejahat apapun akhlak kami, sehina dina apapun kelakuan kami, ya Rabb, ighfir lana ya Allah,
Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah ya Rabb, mungkin karena banyaknya dosa kami, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami. Karena mungkin banyaknya dosa kami yang belum Engkau ampuni, masalah bertubi-tubi hadir dalam keseharian kami. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Allah, Allah, seandainya masalah yang datang di rumah tangga kami mampu menghapuskan dosa-dosa kami, kami ridho ya Rabb, kami ikhlas ya Rabb, kami terima ya Rabb. Asalkan itu semua mampu menghapuskan semua kesalahan kami ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki iman kami, Islam kami, ibadah kami, amal soleh kami. Perbaiki keadaan rumah tangga kami ya Allah. Keadaan hati kami ya Allah. Cukup ya Allah kami habiskan dengan gelisah, resah. Cukup ya Allah. Karena tidak ada yang meresahkan kami kecuali saat kami jauh darimu. Maka ya Allah jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendirian. Saat kami sepi. Saat kami sedang punya persoalan. Sungguh ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah, Allah, siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya masalah, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang belum menikah, Engkau hadirkan pasangan yang soleh-soleha ya Allah. Untuk kami yang sudah menikah, anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang bisa menyatukan kami, bukan hanya di dunia, tapi nanti di surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, bimbing keluarga kami, bimbing rumah tangga kami. Arahkan arah hidup kami ini ya Allah, menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak untuk siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang ingin lebih detail, kemudian melihat postingan Ahilman, silakan di-follow Ahilman Fauzi. Dan juga YouTube-nya juga sama, di-subscribe Ahilman Fauzi ya. Semua Ahilman Fauzi. Sehat semua, salam untuk keluarga. Mas Afid, terima kasih. Laju Peduli, semangat terus. Mudah-mudahan program infak gandum yang terus disuarakan oleh teman-teman Laju Peduli menjadi amal kebaikan. Teman-teman yang hadir, silakan berinfak melalui Laju Peduli untuk infak gandum saudara kita di Palestina. Setiap rupiah yang dibelikan gandum, saudara kita kemudian makan di Palestina, maka pahalanya sampai kepada kita. Semoga itu menjadi sedekah jariyah kita ketika nanti berjumpa dengan Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan semoga Allah berikan kesempatan ke depannya agar bisa kembali belajar bersama Ustadz Hilman. Dan kemudian untuk sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan yang sudah mengikuti kajian, tadi Ustadz sudah ini ya, kalau misalkan tadi ada pertanyaannya yang kira-kira belum terjawab, silahkan kunjungi media sosial Ustadz, ada Instagram, YouTube, dan juga Facebook Ustadz ya. Bisa dikunjungi dan bisa dilihat kajian-kajian dari beliau. Semoga bermanfaat dan pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dijawab melalui media sosial. Izin pamit ya, Mas Afid ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita sudah
di penghujung acara, dan saya selaku pemandu kajian pada pagi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik dari kata maupun perbuatan. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB, Allahu Akbar. Kami dari Santri Al-Hidayah, khususnya dari saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur gerakan infak nutrisi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami bermanfaat, barokah untuk kami khususnya. Kami merasa bahagia, kemudian senang dari kedatangan para donatur ini. Karena dengan adanya donatur ini kami terbantu. Terima kasih sebanyak-banyaknya.